Kami akan persilakan dulu untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku nomor urut 2, kita menyadari bahwa di era digital 4.0 atau disebut dengan revolusi industri, kita dihadapkan dengan peluang dan tantangan teknologi informasi dari berbagai segi kehidupan, baik masuk pemerintahan, terus penggunaan urusan pemerintahan seperti penggunaan artificial intelligence. Nah, bagaimana strategi saudara terhadap penerapan teknologi ini khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi isu sentral tema debat pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Paslon 1. Yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah data. Karena data ini sangat penting bagaimana pemerintah bisa bertindak, bagaimana pemerintah bisa menjalankan program, dan bagaimana pemerintah bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Kemudian tentunya yang kedua, sasaran. Kita harus tahu dulu sasarannya kemana. Karena dari data yang akurat dan yang lengkap tentunya kita akan mencari sasaran di mana program-program kita ini akan kita tujukan ke masyarakat. Karena di dalam pemerintahan memang tentunya ada ada pendampingan. Dalam pemerintahan ini tentunya kita ada beberapa muspida, dan kita harus ada pendampingan, baik pendampingan di bidang kesehatan, bidang pendidikan maupun di bidang hukum. Inilah sangat pentingnya bahwa pemerintahan harus transparan dan pemerintahan harus berpihak ke masyarakat, tentunya dengan apa yang kita programkan akan betul-betul tepat di masyarakat. Masih ada waktu. Terima kasih. Yang paling penting adalah di dunia digital seperti saat ini, yang terpenting adalah inovasi pemerintah. Inovasi pemerintah ini baik contoh umpamanya kita di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sebenarnya inovasi tentang penempatan guru dan lain-lainnya itu benar-benar berdasarkan dapodik, sehingga itu bisa kita contoh untuk dunia kesehatan. Karena dunia kesehatan dan guru sebenarnya ini masalahnya apa? Masalahnya adalah pemetaan tenaga guru dan tenaga kesehatan, sehingga ini harus pemetaannya berdasarkan sistem digital yang kita bangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon tenang Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan setelah Bapak dan Ibu tenang terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya arah pertanyaan saya, bagaimana dengan teknologi yang ada sekarang di era revolusi industri 4.0 ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk menerapkan kepada pekerjaan atau sistem yang kita lakukan jika kita menjadi bupati. Salah satu contoh, ada teknologi artificial intelligence AI. Ini bisa menjawab semua apa yang kita inginkan. Tentu ini membutuhkan pelatihan-pelatihan, mengenalkan teknologi ini kepada masyarakat, mengenalkan teknologi ini kepada pegawai-pegawai kita agar kita jangan ketinggalan informasi. Nah, kita harapkan artificial intelligence ini bisa membantu, mengefektifkan, mengefisienkan tenaga kerja kita, lalu bisa kita jadikan formula yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, baik. Terima kasih. Kami sepakat apa yang disampaikan oleh paslon 1 bahwa memang pemerintahan ini harus ada kerjasama antara semua stakeholder.
termasuk dengan disampaikan intelijen tadi, bahwa memang proses program digitalisasi ini ke depan ini akan lebih kita patenkan, ini akan lebih kita programkan, karena ke depan yakin dan percaya bahwa sistem manual sudah tidak ada lagi dan kita lebih cenderung kepada sistem digitalisasi yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu, ditambahkan silakan. Cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari pedagang kaki lima. Di mana-mana pedagang kaki lima selalu mendapatkan kebijakan terkait tempat di mana mereka bisa berjualan, termasuk di kota-kota besar sampai menutupi jalan. Pada bulan Oktober 2022 yang lalu, PKL yang berdagang di pasar sore RTH Bombana dihentikan oleh pemerintah Kabupaten Bombana, dan akibatnya PKL kembali berjualan di halaman rumah, di jalan, dan tidak bisa menjual karena tidak ada tempat, akhirnya kehilangan mata pencaharian dan tentu berdampak sosial. Saya dengar emak-emak banyak yang sudah tidak bisa bayar hutang, tidak sanggup untuk biaya sekolah anaknya, dan pertanyaan saya, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku pasangan 02. Ibu kota kabupaten adalah ruang tamu Bombana. Rumbia adalah ruang tamu. Kalau ada ruang tamu tentu harus rapi, bersih, dan sehat. Jadi kalau mempersoalkan, saya juga ada heran, ada ada RTH, ruang terbuka hijau, di situ ada ditempatkan pasar, di mana tempat RTH itu sebenarnya tempat orang berrekreasi, tempat orang bersantai, tempat orang meluangkan inspirasinya. Sementara ada pasar kita yang luas, yang bagus, lalu kemudian dibiarkan pasar sore. Ini akan mengganggu ketertiban dan keindahan kota, khususnya di Rumbia. Saya pastikan bahwa dimanapun di kota ini, dimanapun kota, tidak pernah ada RTH di situ ada dibuat pasar. Di situ ada pasar ikan, pasar sayur. Ini namanya sembrono. Oleh sebab itu pada saat itu saya tahu bahwa saya yang menghentikan, dan pada saat itu seluruh pedagang-pedagang yang ada di situ saya pastikan dia kembali ke pasar sentral yang luar biasa luasnya dan bisa diakses. Nah, pada saat itu saya mengeluarkan satu peraturan untuk memberikan layanan transportasi gratis kepada para pedagang untuk sampai ke pasar sentral. Ini membantu agar kota kita bersih, kota kita rapi, tetapi saudara-saudara kita para pedagang masuk ke habitatnya di pasar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa 2022 Bapak datang itu 2023, kondisi ekonomi nasional itu kita lagi baru-baru dilanda yang namanya COVID-19, sehingga tentang keindahan dan lain-lain saya kira ini fasilitas untuk pedagang, untuk emak-emak, karena kami berprinsip urusan perut itu jauh lebih penting dibanding keindahan kota. Apa artinya kota Bombana ini indah tapi rakyat kita utang tidak bisa dibayar dan anaknya tidak bisa sekolah, sehingga kami masyarakat itu bekerja setelah pandemi COVID-19, dan itu semua kita buka semua jalurnya, sehingga saya berpikir bahwa insya Allah jika pasangan Andi Nirwana sebut terpilih dan Herianto, maka 100 hari kerja saya kembalikan pasar sore Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mohon tenang.
terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, menjadi pemimpin tentu tidak boleh kita memberikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi pikiran masyarakat banyak. Kita ini tidak memperjuangkan satu kelompok, tapi kita memperjuangkan seluruh masyarakat Bombana. Ya, ini berita. Artinya kalau kita mengembalikan hal yang salah, itu berarti kita memperjuangkan satu kelompok lalu kemudian merusak nama baik Kabupaten Bombana. Saya ingin mengingatkan saudaraku bahwa di tempat itu sudah ada penataan ruangnya. Di RTH itu tidak boleh ada pasar. Saya yakin semua RTH tidak boleh ada pasar. Tapi kita berikan kalau perlu pasar sentral yang ada di situ kita buat sedemikian rupa supaya semua orang-orang yang masuk itu nyaman, bersih dan lain sebagainya. Itu.